Selamat pagi pemirsa, seperti biasa di hari Minggu saya berada di kawasan Car Free Day, yakni tepatnya di sekitaran Bundaran HI Jakarta untuk mengajak pemirsa TV One ya atau warga di sekitar sini untuk berbincang mengenai topik-topik yang sedang hangat menjadi perbincangan. Salah satu yang menarik perhatian saya ini adalah topik mengenai wacana masa berlaku SIM, surat izin mengemudi yang ada informasi atau ada wacana ya pemirsa akan berlaku seumur hidup atau masa berlakunya ini dihapuskan. Tapi pemirsa tahu nggak sih di balik penghapusan masa berlaku surat izin mengemudi ini akan berdampak dengan pendapatan negara bukan pajak atau BNPB karena pada tahun 2022 lalu saja SIM ini menyumbang PNBP ini sebesar 1,2 triliun rupiah. Jika pelayanan SIM ini atau perpanjangan SIM dihapuskan nilai atau bisa berpengaruh pada pendapatan PNBP tersebut yang bisa berkurang 60%-nya atau sekitar 650 miliar rupiah. Bukan nominal yang kecil tentunya. Nah, kita tanyakan kepada warga di sekitar sini kira-kira pendapatannya gimana, pendapatnya seperti apa ya mengenai wacana SIM seumur hidup. Di sini ada yang sedang ngobrol nih. Selamat pagi. Selamat pagi. Ini dengan siapa? Boleh yang dari sini dulu, ada Bapak siapa, Pak? Dilah dari Cengkareng. Pak Dilah dari Cengkareng. Ini ada Bapak siapa? Michael dari. Pak Michael. Saya Roni. Oh nih, Pak Michael dari mana, Pak? Saya dari Kalideres. Oke, Abang dari mana? Dari Cengkareng. Oke, Bang, ini saya mau nanya mengenai wacana SIM seumur hidup. Ini ada wacana seperti itu. Kira-kira pendapatnya gimana? Bagus sih menurut saya. Karena itu buat menutupin biar mengurangi angka korupsi juga di Indonesia. Jadi biar tidak banyak angka-angka korupsi di Indonesia juga kayak gini. Kalau Bang Michael gimana pendapatnya? Iya, bagus sih kalau seumpamanya SIM itu diberlakukan seumur hidup seperti KTP gitu. Tapi apa sih Bang pentingnya kalau misalnya SIM ini masa berlakunya seumur hidup menurut Abang? Biar masyarakat juga tidak ribet tiap 5 tahun sekali ngurus perpanjangan SIM, lalu kemudian itu masalah ini juga ya. Uang. Jadi uang ini kan kalau seumpamanya kita perpanjangan SIM itu kalau sesuai prosedur saya pikir murah. Tapi kalau seumpamanya karena banyak oknum di sana yang tadinya itu pengurusan SIM itu murah tapi dipersulit gitu loh. Yang tadi kalau saya prosedur uangnya cuman sekian tapi karena melalui calo atau sebagainya akhirnya pengurusannya itu memakan biaya yang lebih. Pengurusannya juga dipersulit, saya pikir seperti itu aja. Jadi supaya tidak ribet dan juga sekaligus menghemat biaya gitu ya. Kalau Bang Dilah ini sebelumnya saya mau nanya dulu. Bang Dilah punya SIM ya tentunya ya? Punya. SIM-nya Abang ini berlaku sampai kapan, masih ingat nggak Bang? Kurang lebih 4 tahun lagi lah. Oh masih lama ya, berarti Abang ini rutin ya memperbaharui SIM ini setiap 5 tahun sekali? Iya. Pendapatnya gimana Bang kalau misal nanti ada wacana SIM ini akan seumur hidup? Kira-kira penting nggak sih masa berlaku SIM ini jadi seumur hidup? Penting juga sih karena kadang-kadang lupa juga sih orang ya. 5 tahun seperti saya waktu itu sempat lupa. Udah kelewatan akhirnya bikin baru lagi. Jadinya lumayan sih, jadinya menghemat lah istilah kata. Tapi kan ini kalau dilihat dari pendapatan negara dari bukan pajak gitu ya, SIM ini pelayanan SIM terutama perpanjangannya cukup besar nih pendapatannya untuk negara kita, yakni mencapai tahun lalu ya datanya ini 650 miliar. Kalau nanti ternyata kehilangan sebesar itu bagaimana pendapat Abang? Ya kalau pendapatan kan dari mana aja bisa ya, dari pajak STNK juga bisa dikumpulin gitu kan. Kalau SIM kan ya ngurangin inilah bahasanya, pengeluaran dari warga juga gitu lah yang nggak mampu apa gimana gitu. Jadi Abang ini tentunya setuju ya jika SIM ini masa berlakunya adalah seumur hidup? Ya kalau buat saya sih setuju-setuju aja, kalau yang lain saya kurang tahu. Ya, siap, terima kasih Bang Dila. Nah ini tadi Bang Roni sama Bang Michael belum saya tanya nih. Abang berdua punya SIM tentunya ya Bang? Punya. Ingat nggak masa berlakunya kapan? Kurang lebih sih, lupa saya juga, belum dicek lagi di dompet saya kayaknya. Oke, jangan-jangan udah habis nih. Habis juga expired, mungkin juga tidak tahu juga lupa. Jadi kan kayaknya kalau 5 tahun sekali jadi kitanya lupa untuk diperpanjang, jadinya bisa kelewatan juga. Terus jadinya kita lupa untuk datang ke Untuk memperpanjang ya. Oke. Kalau Bang Michael ingat
belum punya SIM. Oke, belum punya SIM malah. Oke, baiklah terima kasih sekali abang-abang semua atas informasinya, pendapatnya untuk pemirsa TV One. Kalau dari saya setuju atau enggak, kita lihat nanti ya kebijakan dari pemerintah akhirnya seperti apa. Apakah betul SIM akan bisa berlaku seumur hidup? Kami kembalikan kalau begitu ke Rivi dan juga Ratih dari studio Jakarta.